Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa sa'alahu aidan, dan bertanyanya juga, amman, dari apa-apa, wajada, amman, dari apa-apa, wajada, yang mendapatkan dia syai'an, sesuatu, min, dari thamarati, buah-buah, a'malihi, amal-amal perbuatannya, as-salihati, yang baik, fid dunya, di dunia. Misalnya apa? Kal halawati, seperti rasa nikmat ketika ibadah, wa tayyibil munajati, dan baiknya meminta kepada Allah, munaja, meminta ma'allahi, bersama Allah Ta'ala. Faraghiba fi al-amali lidzalika, maka cinta atas perbuatan tersebut. Fahal yakunu, maka apakah ada dzalika itu illatan qadihatan, merupakan penyebab yang membekas, fi kamali, di dalam kesempurnaan, amalihi, amalnya. Kalau orang misalnya bermunajah kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu doa, baik itu sholat, baik itu baca Al-Quran dan lain sebagainya, kemudian dia merasakan nikmat, merasakan enak ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah itu merupakan penyebab dari kesempurnaan amal orang tersebut? Apakah karena dia beramal dengan sempurna sehingga dia bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tadi itu, merasa manis ketika ibadah, merasa nikmat ketika ibadah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan bekas dari kesempurnaan amal ibadah? Maknanya gini, gara-gara dia melaksanakan ibadah yang sempurna sehingga dia merasakan nikmat-nikmat tersebut. Apakah dia merasakan juga seperti itu? Itu maksudnya. Fa'ajabahu, maka menjawabnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi darinya, wa nafa'ana, dan memberikan kemanfaatan kepada kita, bihi, dengannya. Naam, iya, itu merupakan bekas dari kesempurnaan amal perbuatan. Dia itu yang dimaksud, yaitu bekas-bekas nikmat ketika ibadah, senang ketika munajah, dan lain sebagainya. Itu adalah minal ilali, dari penyebab-penyebab, allati, yang bagi sepatutnya, lil insani, untuk seorang manusia, ayyahtariza minha, ayyahfadho, menjaga, minha, darinya, penyebab-penyebab tadi itu, bi alla ya'mala li ajriha, agar supaya jangan sampai dia tadi itu, jangan dia beramal li ajriha, karena sebab-sebab, karena untuk sebab-sebab tadi itu. Memang betul, orang itu kalau sholat itu merasa nikmat. Kemudian ketika dia baca Quran, kalau sempurna bacaan Qurannya, dia merasakan nikmat dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kalau beramal bertujuan itu, itulah. Kalau beramal jangan sampai bertujuan hal tersebut. Faham ini ya? Wa bi alla yaghtarra biha, dan supaya dia tidak tertipu, supaya dia tidak tertipu, biha, dengannya itu, penyebab-penyebab
wa yaskuna ilaiha, dan merasa tenang atasnya. Itu sebab-sebab. Berarti kalau ibadahnya itu bukan untuk Allah akhirnya. Untuk apa? Untuk supaya dia merasakan tenang dan lain sebagainya. Faham ini? Untuk merasakan ana biar tenang to'ai, ana biar nikmat. Akhirnya apa? Nggak ikhlas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya apa? Makhafatul istidraj. Takut yang namanya tipuan. Akhirnya dia merasa, ana ini kalau membaca Quran ini bisa merasakan nikmat. Berarti ana ini orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu yang ditakutkan. Takutnya apa? Istidraj, tipuan. Jadi kalau beramal ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi soalnya apa? Bal alaihi, tetapi kewajiban atasnya ayyahmada Allah, supaya dia memuji kepada Allah Ta'ala ala ma futihalahu min dzalika, atas apa-apa yang dibuka, atau ala ma fataha, atas apa-apa yang Allah membuka lahu untuk orang tersebut, min dzalika, dari itu. Artinya apa? Kalau memang ente merasakan nikmat ketika ibadah, ya sudah. Berarti apa? Allah memberikan bagiannya supaya ente merasakan nikmat. Jangan sampai anak ini kalau ibadah nikmat ya, berarti anak ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tertipu akhirnya. Jadi kalau memuji kepada Allah, kapan didapatkan satu kenikmatan? Kalau dia berzikir kepada Allah, kapan didapatkan satu kenikmatan? Ya sudah. Berarti apa? Dia memang dibuka oleh Allah untuk merasakan hal tersebut. Untuk merasakan hal tersebut. Paham ini maksudnya? Jadi jangan tertipu dengan bekas dari amal-amal yang soleh. Jangan tertipu dari bekas amal-amal yang mulia di sisi Allah. Betul orang yang sholat itu bisa merasakan nikmat, tapi kapan kita sholat merasakan nikmat, jangan menganggap bahwasannya ana sudah mendapatkan rahmat Allah, ana sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah, ana telah disejajarkan dengan para orang-orang pilihannya Allah. Akhirnya apa? Istidraj. Tetapi kapan dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah. Kapan dia merasakan hal tersebut, ya sudah. Berarti itu yang dia dapatkan. Oh, alhamdulillah, anak ini kalau sumpek, anak sholat, ya sudah. Apakah ente karena dimuliakan? Oh enggak, karena anak banyak dosa. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada diriku, kapan anak sumpek, anak sholat. Kalau yang dicontohkan Rasulullah bagaimana? Ketika beliau merasakan susah, sedih, langsung memerintahkan kepada Bilal kalau sudah masuk waktu, arihni ya Bilal, senengkan aku wahai Bilal. Dengan apa? Azan, masuk sholat. Berarti apa? Kesenangan Rasulullah ketika sholat, dibukanya oleh Allah ketika sholat. Meskipun yang lainnya juga dibuka untuk Rasulullah. Cuma ini satu pengajaran buat kita, bahwasannya orang yang betul-betul dia tadi itu merasakan nikmat ketika itu, jangan tertipu. Faham maksudnya ini? Itu. Wa yashtaghila, dan dia menyibukkan billahi, dengan Allah Ta'ala, amma siwah, dari apa-apa selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyibukkan dengan Allah kepada selainnya. Artinya apa? Jangan sampai ribut. Ketika baca zikir, jangan kepikiran yang lainnya. Ya sudah. Seperti orang makan itu, kalau merasakan nikmat, ya jangan mikirkan yang lainnya. Orang kalau nikmat sambil mainan HP, meskipun nikmatnya bagaimana, kenikmatan makanan tadi itu terpecah. Dengan apa? Mikiri HP tadi itu. Makanya ketika makan, letakkan HP. Jangan nyibukkan yang lainnya. Nah, begitupun ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyibukkan kepada yang lainnya. Ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasakan nikmat ketika ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang merasakan nikmat dengan satu hal, itu lupa yang lainnya. Itu orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini? Itu. Kainan dzalika siwa makan. Apapun hal tersebut dan apapun selain itu. Apapun, kepikiran sorga, kepikiran mau ibadah apalagi, gak usah. Ketika ibadah, ya menyibukkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat misalnya,
Nggak perlu. Meskipun mikirkan yang bagus. Ana setelah sholat ini apa ya amal ibadah ana? Zikir atau baca Quran atau apa? Oh, nggak usah mikirkan itu. Pokoknya mikirkan apa-apa yang dia tengah sholat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabbur bacaan dan lain sebagainya. Baru akan mendapatkan satu kenikmatan. Ya. Wasa'alahu, dan bertanyanya juga al-madkur yang disebutkan aydan juga amman. Dari seseorang dzakara dzunubahu, menyebutkan dosa-dosanya. Fa'ahzanathu, maka dosa-dosa tadi itu bisa membuat sedih dia. Fa'ahabba, maka dia senang atau cinta ayatiyal mautu ala dzalik, ayatiyahul mautu, datangnya kematiannya dia ala dzalik, atas keadaan itu. Ya, ada seseorang ya, dia itu ketika menyebutkan dosa-dosanya dia sedih karena ingat dosa-dosanya, dan dia kepingin mati dalam keadaan sedih karena ingat dosa-dosanya tadi itu. Makhafatan, takut ayyaqa terjadi fi dunubin ukhra, di dosa-dosa yang lain. Au istihsanan, atau takut apa? Kalau seperti itu takut apa? Takut pembaikan. Lihalatihi, untuk keadaannya orang tadi itu. Tilka, itu minal huzni, dari sumpek tadi itu, ala irtikabid dzunub, atas melaksanakan dosa-dosa. Wa akharun mitlahu, dan yang lainnya semisalnya. Walakinnahu, akan tetapinya, ahabba, dia senang, ta'khiral ajali, mengakhirkan yang namanya ajal, litaubati, untuk bertobat, wa islahil amali, dan membaikkan amal perbuatan. Fa ayyuhuma yakunu afdal, maka mana di antara dua tadi itu adanya yang lebih utama? Ada orang ingat dosa-dosanya, kemudian dia susah, dan dia ingin mati dalam keadaan susah karena ingat dosa-dosanya tadi itu. Atau dia tadi itu ingin tidak mati dulu, untuk memperbaiki amal dulu, untuk bertobat kepada Allah. Mana yang lebih afdol? Itu. Untuk supaya datang kematian ketika dia sumpek karena ingat dosanya, atau dia mati setelah dia bertobat, berarti tidak langsung mati. Mana yang lebih afdol didahulukan? Itu maksudnya. Fa'ajabahu, maka menjawabnya radhiyallahu ta'ala anhu wa amta'a bih. Kullata halataini, kedua keadaan tersebut, malihatan, manis, wa fadilatan, dan utama. Wa man uqima fi wahidatin minhuma, dan barang siapa yang melaksanakan di salah satu minhuma, dari dua hal tersebut, dia kepingin mati dalam keadaan penyesalan atas dosa-dosanya, atau dia tidak ingin mati dulu, ingin bertobat dulu. Orang yang melaksanakan salah satu dari itu, wa ghalabat alaihi, dan lebih banyak atas dirinya, mana? Kepingin mati dulu ketika dia dalam keadaan menyesal, atau diundur dulu karena dia ingin tobat. Fahiyya, maka itu al-afdalu wa aliyakubihi, lebih afdal, lebih utama, lebih cocok, pantas dengannya. Dilihat mana yang lebih cocok buat dirinya. Anak ini kalau masih diberikan umur panjang oleh Allah, pasti akan maksiat lagi sudah. Mumpung anak ini ingat dosa, anak nyesel, anak bertobat kepada Allah, anak kepingin langsung mati. Atau ya itu lebih afdal buat inti, seperti itu. Atau ada yang lainnya, ndak wes, anak kepingin panjang umur dulu biar bisa tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia yang lebih afdal. Mana yang lebih utama, yang lebih kuat dalam dirinya, ya itu yang lebih afdal buat dia. Berarti tiap orang lain-lain. Gitu. Waqad balaghana, dan benar-benar telah sampai kepada kita satu cerita, hikayatan, satu cerita. Tagrubu, yang mendekatkan min hadza, dari ini pengertian, alladzi, yang dzakartumuhu, mereka menyebutkannya. Wa illam takun, walaupun tidak ada ainul mas'alati,
bukan secara paten. Tidak gambarkan ini merupakan gambaran dari pedoman di atas tadi itu. Wahia, yaitu anna thalathatam minas salafis salihi ijtama'u. Sesungguhnya 3 orang dari orang-orang yang soleh yang terdahulu, dia tadi itu berkumpul. Faqala ahaduhum, maka berkata salah satu dari 3 orang tadi ini sesungguhnya aku uhibbu, aku cinta al-mauta, kematian, khaufan, aku takut, ala dini, atas agamaku, minal fitani, dari fitnah. Orang yang pertama ngomong gini, ana ini kepingin mati supaya apa? Aku ndak kena fitnah dosa dalam agamaku ini. Orang yang pertama. Wa qala tsani, dan berkata yang kedua, uhibbul baqa'a, aku seneng, aku cinta supaya ndak mati dulu. Rojaan, aku berharap, an ufiqa, diberikan taufik li taubatin, supaya bertobat, au amalin soleh, atau amal yang soleh. Kalau aku kepingin ndak mati dulu, tapi aku kepingin supaya dipanjangkan umur dulu oleh Allah, aku diberikan taufik hidayah oleh Allah, aku bertobat baru mati. Itu orang yang kedua. Wa qala tsalitsu, dan berkata yang ketiga, ana la uhibbul mauta, aku ndak seneng mati. Wala uhibbul baqa, dan aku tidak ingin hidup. Bal, tetapi, uhibbu min dzalika, aku cinta atas hal tersebut, mungkin mati, mungkin ndak mati, ma ahabbahu Allah Ta'ala, apa-apa yang Allah cinta, wakhtarahu, dan Allah yang memilihnya. Kalau yang ketiga ndak, kalau aku terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Allah memilihkan aku mati, aku seneng. Kalau Allah seneng diriku tadi ndak mati dulu, aku seneng. Jadi yang ketiga, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ajabahum qaulahu, maka mereka tadi itu merasa kagum atas perkataan orang tadi itu. Wastahsanuhu, dan mereka membaikkan dari ucapan-ucapannya tadi itu. Wa halatuhum tsalitsatu kulluha hasanatun wa fadilatun, dan keadaan mereka 3 orang tadi itu semuanya hasanatun wa fadilatun, baik, utama, wa qad uqimu fiha, dan benar-benar mereka telah melaksanakan hal tersebut. Jadi di antara 3 orang tadi itu, aku kepingin mati karena aku takut terkena fitnah. Aku tidak kepingin mati yang kedua karena ingin tobat. Yang ketiga, terserah Allah. Mau mati, ya aku mati. Kalau aku diberikan umur, aku mau, terserah Allah. 3 orang ini, 3 pikiran ini, semuanya sama. Sehingga dalam hadis itu tidak boleh orang meminta mati, kecuali apa? Takut di dalam masalah agama. Kalau takut dalam masalah agama, baru dia boleh minta mati. Tapi kalau tidak ada takut masalah agama, tidak boleh minta mati. Karena apa? Kalau dia orang baik, akan bertambah kebaikannya dengan adanya umur. Kalau dia orang jelek, dia bertobat karena adanya umur. Tapi 3 orang ini semuanya baik. Wa sahibu al-halati tsalitsati, dan orang yang memiliki keadaan yang ketiga ini, fi halatihi, di dalam keadaannya, tilka itu akmalin liqanaatin, akmalun, lebih utama. Yang ketiga ini semuanya bagus, semuanya utama, tapi yang ketiga lebih utama. Liganaatihi, karena merasa cukupnya dia, bikhtiyarillahi ta'ala, dengan pilihan Allah ta'ala. Wa qad uqima fi dzalika, dan benar-benar telah dilaksanakan di dalam hal tersebut. Wa hadhihi, jadi kan mana yang dia bisa merasakan, itu yang dilaksanakan yang bagus buat dia. Makanya dikatakan di sini wahadi, dan ini umurun dauqiyatun. Ini urusan-urusan masalah perasaan. La tudrak bitaqallufi wal amani, yang tidak bisa didapatkan masalah perasaan ini dengan apa? Paksaan atau angan-angan. Hatta, sehingga yatakhayyarul insanu, menjadi bingung. Sehingga memilih itu manusia, minha, darinya, ma yuhibbuhu, apa-apa yang dia mencintainya, wa yuwafiquhu, dan apa-apa yang mencocokinya. Jadi
Kalau masalah perasaan itu tidak bisa dipaksakan, itu main hati sudah. Kalau sudah main hati, ya sudah, Allah nanti yang akan gerakkan itu. Nah, di mana Allah gerakkan itu yang paling afdol. Allah gerakkan supaya ingin mati, takut supaya dia tadi itu jangan sampai terkena fitnah, berarti lebih afdol. Oh, yang kedua, enggak. Allah gerakkan supaya dia ingin tetap hidup, supaya bisa tobat, berarti itu yang terbagus. Yang ketiga, Allah memberikan perasaan dalam hatinya tadi itu gonaah, merasa cukup atas pemberiannya Allah. Artinya apa? Kalau Allah menentukan dia mati, dia seneng. Allah menentukan dia belum mati, dia seneng. Berarti yang ketiga ini tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan tiga orang ini semuanya bagus, tapi yang paling afdal, yang lebih utama yang ketiga. Karena apa? Merasa cukup dengan pilihannya Allah. Nah, ini masalah perasaan. Kalau sudah masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Supaya seneng ke sini tidak bisa, itu masalah perasaan tidak bisa sudah. Allah wa a'lam bissawab.